Ayat ini menerjemahkan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ya. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dados Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini, Bapak dan Ibu, tentu saja selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Ya. Ini saya sampaikan dengan 5 cara. Ya. 5 cara. 5 cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, monggo kula panjenengan senantiasa mengevaluasi kualitas ibadah kita kepada Allah. Ada orang yang berbicara selama ini kita rajin untuk sholat. Itu karena kewajiban dan kebutuhan kayak Bapak dan Ibu. Jadi panjenengan sami melaksanakan sholat 5 waktu adalah kewajiban, bahkan bagi kita sudah merupakan kebutuhan. Kebutuhan batiniyah. Oke Bapak Ibu, oke? Jadi sholat itu sudah kebutuhan panjenengan batiniyah. Kalau hari ini kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, kok tidak sholat atau belum sholat, maka ada sesuatu yang merasa tidak tenang di dalam batin kita. Nah, itu kualitasnya berarti sholat sudah merupakan kebutuhan batin. Berbeda dengan hanya menggugurkan kewajiban mawon. Asing penting gugur kewajiban. Tidak ada namanya masuk ke dalam batin kita. Tidak ada masuk ke dalam batin kita. Bahkan sebagian dari mereka, Bapak dan Ibu, meninggalkan sholat itu sudah hal yang biasa. Dengan berujar, wong akeh kok wong sing ora sholat. Oke, banyak orang yang tidak sholat, bahkan sugih. Nah, ngaten ya. Untuk kita Bapak dan Ibu, yang nama sholat itu selain kewajiban adalah kebutuhan batin kita. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, sholat kita lampaui, tetapi terkadang dalam roh kita ada ujian, musibah misalkan. Ya. Kita ahli sholat, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang juga bertubi-tubi adanya ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang namanya Bapak dan Ibu, ya sakit itu ujian dari Allah, gitu ya. Anak kita, kemudian ibu kita, ayahanda kita, atau keluarga kita, yang mana Allah menguji berupa sakit itu tidak pernah berhenti-henti. Ya. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, mari kita selagi mengevaluasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang kita lakukan itu hanya sekedar selagi hanya menggugurkan kewajiban saja, atau dalam rangka kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah kita Bapak dan Ibu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ibadahnya akan istiqomah. Dan pasti ada istiqomah. Kalau kita itu ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala,
pasti istiqomah. Contohnya subuh ini. Sholat subuh itu berat loh Bapak dan Ibu. Sholat subuh itu berat, berjamaah di masjid itu berat sekali. Maka ada sebutan para pejuang subuh. Para pejuang subuh gimana? Para pejuang subuh itu adalah orang yang istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid di antara mereka yang tertidur. Mereka yang terlelap. Mereka yang menikmati kasur dan bantal gulingnya, menikmati selimutnya. Loh, paling enak menjelang subuh itu tidur ya Bapak dan Ibu. Paling enak sekali. Apalagi udaranya dingin. Janjane ya kerungu azan. Tetapi karena apa? Bukan para pejuang sholat subuh yang istiqomah. Yo, berat Bapak dan Ibu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan Bapak dan Ibu adalah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melawan hawa nafsu, bisa melawan godaan setan, bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid, sholat subuh jamaah di masjid. Yang terpenting adalah keistiqomahannya, kontinuitasnya. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita Bapak dan Ibu, ketika Allah memberikan ujian kepada kita Bapak dan Ibu, karena kita ada keistiqomahan, ada kontinuitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak dan Ibu, maka insya Allah dan yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita Bapak dan Ibu. Sebagaimana Bapak dan Ibu dalam Al-Baqarah ini 214 ini, jangan dikira para nabi dan rasul utusan Allah pun lepas dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini setingkat nabi, setingkat nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bapak dan Ibu, yang sangat mudah saja. Bagaimana ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di kota Mekah. Padahal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak dan Ibu ya sudah dilindungi oleh Allah. Kemudian beliau Rasulullah juga mengajarkan hal-hal yang baik, di mana mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dalam bahasa lain ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Rasulullah SAW itu mengajak umat manusia untuk berbuat amal kebajikan, untuk menyembah Allah dan meninggalkan hal-hal yang buruk atau kemunkaran. Ternyata ujiannya begitu berat Bapak dan Ibu. Rasulullah Muhammad SAW dihujat, dicaci maki, diludahi, bahkan mau dibunuh Bapak dan Ibu. Ini setingkat dengan Nabi, Rasul utusan Allah. Tetapi karena Rasulullah SAW ada dekat dengan Allah Bapak dan Ibu, maka Allah memberikan pertolongan, memberikan perlindungan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia dekat dengan Allah, dan kedekatannya beribadah kepada Allah itu secara istiqomah, secara kontinu. Nah, apabila di antara kita kok selagi kalau kita kok ketika Allah memberikan ujian kepada kita kok tidak datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita mengevaluasi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah mari kita yakin janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang mana segala cobaan yang terasa berat menghimpit akan terasa ringan bila kita menghadapinya dengan sabar, yakin bahwa janji Allah itu tidak akan meleset, tidak akan pernah menukarkan Bapak dan Ibu. Apapun yang kita laksanakan Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menukarkan dan tidak akan pernah tertukar. Oke Bapak Ibu, oke? Pahala Allah, pertolongan Allah itu tidak akan pernah tertukar dengan hamba Allah satu dengan yang lainnya. Asal kita semua harus yakin terhadap janji dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mengangkat harkat dan martabatnya. Itu harus yakin Bapak dan Ibu. Ya, harus yakin betul. Jangan ada sedikit pun rasa ragu-ragu. Ada rasa ketidakyakinan terhadap janji dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya begini Bapak dan Ibu. Ketika panjenengan sholat subuh, sholat subuh pada pagi ini, ya berbeda dengan orang yang sholat subuh di rumah. Oke Bapak Ibu, dados tiang ingkang sholat subuh jamaah di masjid berjamaah dengan orang yang sholat subuh di rumah sendirian, ya berbeda pahalanya. Yang berjamaah di masjid apalagi dapat 27 derajat pahala. Itu harus yakin Bapak dan Ibu. Tetapi bagi mereka yang sholat di rumah, ya di rumah sendiri, ya 1 derajat. Tinggal milih, mau milih mana kita? Apakah yang 27 atau yang 1 derajat? Tentu saja kita berharap yang 27 derajat, 27 pahala. Parah lagi bila yang sholat subuhnya kesiangan. Dapat pahala dari mana Bapak dan Ibu? Ya, wayai duha baru bangun sholat subuh. Dari niatnya sholat subuh dan duha. Nah kan itu jadi malah tidak karuan kata Ibu. Ya. Dan ketika kita berbuat hal ini harus yakin betul. Janji Allah itu tidak akan pernah ditukarkan dengan hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hanya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sedikit pun apa amaliyah yang kita lakukan Bapak dan Ibu pasti ada catatannya di hadapan Allah, dan sedikit pun kemunkaran atau yang tidak baik pun ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, yakin janji dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan segera memberikan pertolongan kepada kita Bapak dan Ibu. Ya. Yang ketiga kajian ini yaitu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti Bapak dan Ibu menguji kita itu tidak di luar kemampuan kita. Oke Bapak dan Ibu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ujian Allah diberikan kepada kita itu tidak akan keluar dari kadar kemampuan hamba-hamba Allah masing-masing. Allah sudah mengukur. Kalau Pak Wintolo itu kan seorang guru, seorang kepala sekolah. Beliau akan menguji siswanya, akan menguji para muridnya, tidak disamaratakan. Karena ada kelas
Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ujiannya berbeda Bapak dan Ibu. Kalau disamaratakan antara kelas 1 dengan kelas 6 maka tidak adil. Karena kemampuannya berbeda. Begitu Allah Bapak dan Ibu menguji kita semua Bapak dan Ibu sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Ya. Orang kaya diuji dengan hartanya. Bapak Ibu nggih, tambah sugih, tambah sregep ning masjid, napa tambah lumo, napa tambah pelit. Ya. Wong sugih niku nggih warna-warna Bapak Ibu nggih. Eneng tambah sugih tambah lumo, eneng tambah sugih malah tambah cetil. Rikala dereng sugih sregep ning masjid, nek wis sugih ora ketok ning masjid. Kados sinten Bapak dan Ibu? Sak labah. Nggih Bu nggih. Sak labah niku nggih wong ngapunten. Wong nek wong kere wong miskin lah ngaten niku. Dan sak labah itu dia sregep neng masjid tuh. Sregep neng masjid. Setiap kali berjamaah dengan Rasulullah. Suatu hari oleh Rasulullah ditegur, "Hei sak labah, sampean kok bersolat kok tergesa-gesa tidak pernah berdoa kepada Allah." Terus akhirnya sahabat mematur kepada Rasul, "Ya Rasul, kula niku nggih tidak berdoa karena sarung yang saya pakai ini bergantian dengan istri saya di rumah yang sedang nunggu untuk sholat 5 waktu atau melaksanakan sholat kepada Allah." Oh begitu toh salabah. Mungkin ya Rasul, saya tergesa-gesa ini karena sarung yang saya pakai ini sudah ditunggu oleh istri saya di rumah. Itu kan wong betul-betul miskin, wong sarungnya gantian kok. Akhirnya Sa'labah minta kepada Rasul, "Ya Rasul, doakanlah saya menjadi orang kaya, supaya saya nanti lebih sregep ke masjid, supaya saya setelah sholat ini bisa berdoa kepada Allah." Akhirnya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah, Bapak dan Ibu, Sa'labah didoakan dadi wong sugih. Jadi wong sugih. Tapi kesugihan menikah oleh Rasul digariskan pelantara dengan mengurus atau memelihara seekor kambing betina yang sedang hamil. Lama kelamaan Bapak dan Ibu, Sa'labah niku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesugihannya, dengan kekayaannya. Nek lagi melarat niku sregep neng masjid. Ketika kambingnya semakin bertambah, dadi wong sugih lali ning masjid. Rasulullah ini kecewa. Ya Allah, ini musibah. Musibah nggih? Musibah. Sebab apa? Nek lagi kekurangan sregep ning masjid, lagi sudah kaya raya lali ning masjid. Ditanya oleh Rasul, kenapa Sa'labah tidak pernah ke masjid? Sibuk dengan hartanya, sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan ternaknya. Wah, ini musibah. Musibah kata Rasul. Niki musibah Bapak. Berarti Sa'labah diuji oleh Allah dengan kekayaannya. Kemudian Bapak dan Ibu, ada orang yang diuji oleh Allah dengan ilmunya. Jangan dikira Bapak dan Ibu, ilmu itu tidak menyebabkan kita sombong kepada Allah. Maka ilmu itu Bapak dan Ibu, sak cerdas-cerdasnya orang, sak pinter-pintere wong, Ibu nggih, maka harus diimbangi dengan pinter atine, pinter zikirnya. Ada fikir, ada zikir. Ilmune yo pinter, zikire yo kenceng. Nggih Bapak Ibu nggih? Selagi ilmune pinter, zikire yo kenceng. Insya Allah yakin
Ketika ilmu itu Allah berikan kepada kita, jadi wong pinter ora minteri wong. Orang pinter tidak minteri orang. Oke Bapak Ibu nggih? Orang pinter orang ngapusi wong bodoh. Kira apa nggih? Wong pinter ora keblenger. Keblenger apa Pak? Menghalalkan segala cara. Wong pinter kok ngapunten. Wong pinter kok nganti grogoti harta wong miskin. Wong pinter kok nganti ngambil harta yang bukan yang haknya, yang bukan yang halal, menghalalkan secara berarti pintere tidak diimbangi dengan zikirnya. Ada IQ, ada SQ-nya. Yo ini kudu pinter tapi zikirnya kudu kenceng karena Gusti Allah. Kalau orang pinter tanpa zikir nanti lepas kendali Bapak dan Ibu. Dados la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji kalian semua sesuai dengan kadar kemampuannya. Orang dengan hartanya, dengan kepintarannya, bahkan dengan kemiskinan. Jangan dikira kadzal faqru ayatuna kufran. Wong miskin itu bisa-bisa kekufuran, Pak. Ngapunten, menukarkan akidah. Na'udzubillah. Orang kuat kanggo miskin, kemudian dia menukarkan akidah dengan harta yang hanya sementara. Para lenggah rahimakumullah. Yang ketiga tadi, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kajian kita yang keempat ini adalah monggo kita dalam rangka memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan kedasatan doa dan ikhtiar. Dados Bapak dan Ibu, hukumnya wajib panjenengan ba'da salat niku berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, bahwa sesungguhnya doa itu akan diijabah oleh Allah. Ya, tetapi menawi panjenengan sami sampun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, monggo kita imbangi dengan ikhtiar. Ya. Ada doa, ada ikhtiar, kemudian fatawakal Allah. Ya Bu ya. Bapak Ibu, jadi doa itu monggo kita mintakan kepada Allah, karena doa itu ad-du'a sulatul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Apapun yang kita lakukan Bapak dan Ibu, jangan lupa melepaskan dari doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Mau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Mau tindakan dari rumah kemana, bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan ketika panjenengan kula salat pun Bapak dan Ibu, salat sekalipun itu adalah doa kepada Allah. Dan ini doa yang paling khusyuk. Karena apa? Dari takbiratul ihram, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, Allahu akbar kabira, sampai salam ya Bu nggih, Bapak, niku tidak boleh disambi. Salat kok nyambi weanan, asal napa mboten? Mboten. Salat kok nyambi panjenengan ngobrol kalih rencange. Asal napa mboten? Mboten. Yu, mengko aku bar subuh sayure aku sing ijo wae. Lagi sholat kok ngobrol kali recange. Yuk, rada geser. Iki lho, mampu keringetmu. Lagi sholat kok ngobrol. Niku berarti sholatnya batal dan tidak khusyuk. Karena apa? Sholat itu adalah doa langsung kepada Allah Bapak dan Ibu. Rabbik firli warhamni wazkurni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Duduk di antara dua sujud pun kita ada doanya kepada Allah. Bayangkan Bapak dan Ibu.
Maka ketika panjenengan sampun nindakaken salat, panjenengan sampun berdoa fangtasiru fil ardi, silahkan panjenengan sami bertebaran di muka bumi. Napa? Pados rizki Allah. Pados rizki Allah. Ikhtiar namanya. Dan yakin Bapak dan Ibu, orang yang rajin beribadah kepada Allah, rizkinya sudah diatur oleh Allah. Kados ngaten. Kados ngaten Ibu, ketika manuk emprit, okay, manuk emprit itu dari pagi dia terbang, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan rizki darimu. Di sarang itu aku punya anak-anak yang patut, yang harus saya makani. Manuk emprit itu Bu, Pak, berterbang ke semuter Jogja, sekitarnya Sleman. Kok hari itu ibu-ibu, manuk emprit itu tidak mendapatkan makanan berupa biji-bijian. Dia pulang berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini saya tidak mendapat rezeki darimu, mudah-mudahan rezeki yang Engkau berikan kepada kami, saya dan anak-anak sehat wal afiat. Boten kados kula panjenengan sami nggih Bu nggih. Hari ini cari rezeki pados duit, ora entuk duit iso jajan. Hari ini tidak bisa makan nasi, bisa makan mie ayam. Hari ini tidak bisa makan nasi, makan loteh. Ugi jenenge manungsa niku iso warna-warna pilihannya, tapi manuk emprit boten. Dumeh hari ini tidak dapat biji-bijian, terus mampir neng bakul mie ayam, boten. Boten teh Bu? Boten. Dumeh hari ini tidak dapat biji-bijian, mampir neng angkringan. Boten toh? Boten. Wangsul, tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini mudah-mudahan kami diberikan rezeki sehat walafiat. Itulah Bapak dan Ibu, doa dan ikhtiar. Habis kita berdoa, kita berikhtiar, berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir Bapak dan Ibu, yang kelima, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, peka bahwa pertolongan Allah itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Peka bahwa pertolongan Allah tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ya. Jadi Allah itu memberikan pertolongan itu ya bertahap lah Bapak dan Ibu. Ya. Bertahap. Tidak langsung, ya Allah, kula nyuwun misalkan minta pertolongan semua anak kita sehat semuanya, ya bergantian lah. Walaupun itu Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, mudah-mudahan dan cepat mari simbahku. Kadang-kadang ya sembuhnya juga lama. Ya, itu untuk menguji kesabaran kita. Apakah kita sabar atau tidak, kemerungsung atau tidak ketika Allah tidak memberikan pertolongan secara langsung, artinya tidak langsung ya sembuh ya, tetapi bertahap. Nah, ini kita pahami Bapak dan Ibu, bisa jadi Allah memberikan pertolongan dalam bentuk di luar yang kita inginkan, tetapi janganlah berburuk sangka kepada Allah. Sekali lagi kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang disampaikan saya pada pagi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Monggo Bapak dan Ibu, selagi kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 5 cara yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, mari kita mengevaluasi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakin janji dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, memanfaatkan kedahsyatan doa dan ikhtiar atau usaha. Yang kelima, peka bahwa pertolongan Allah tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita diberikan ujian,
Allah segera memberikan pertolongan kepada kita, dan Allah memuliakan kehidupan kita bid-din wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi ini, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Wa qur rabbik warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.